Om Swastiastu. Halo anak-anak semua. Jadi video ini Pak buat untuk membantu anak-anak mempelajari materi bahasa Indonesia yang akan Pak sampaikan melalui video pendek ini. Nih, pada pembelajaran bahasa Indonesia sebelumnya, anak-anak telah mempelajari mengenai unsur-unsur dalam puisi, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan puisi, serta bagaimana cara untuk membacakan puisi. Nah, pada video singkat kali ini, Pak akan sampaikan berkaitan dengan majas ya. Jadi, apa itu majas dan apa pentingnya majas dalam sebuah puisi? Silakan anak-anak simak materi ini dengan cermat. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan majas dalam puisi, anak-anak, kita harus paham dulu apa sih itu majas. Jadi majas itu adalah metode berbicara yang mana kita memberikan frasa, kekuatan, daya tarik, dan dampak yang lebih besar terhadap karya yang kita buat. Majas ini juga sering disebut dengan bahasa kiasan, yang merupakan penyimpangan dari penggunaan kata yang harfiah atau kata yang sebenarnya. Penulis dan presenter itu dapat mengomunikasikan ide atau gagasannya dengan lebih berhasil dan memberikan dampak yang bertahan lama kepada pembaca atau pendengar dengan menggunakan bahasa kiasan ini, anak-anak. Nah, apa sih tujuan dari penggunaan majas? Nah, majas ini dalam puisi itu memberikan beberapa dampak. Yang pertama, itu membuat bahasa lebih hidup dan menarik. Jadi memberikan kesan dan efek menarik terhadap kalimat atau kata yang digunakan. Kemudian dapat menyampaikan pesan secara lebih efektif. Kemudian yang ketiga menghasilkan karya sastra yang berkualitas. Nah, inilah tujuan dari penggunaan majas dalam sebuah karya sastra bahasa Indonesia, anak-anak. Dan salah satunya adalah puisi. Nah, pentingnya sebuah majas dalam bahasa. Yang pertama itu membuat tulisan lebih menarik, di mana pembaca itu akan lebih mudah memvisualisasikan atau menggambarkan dan membayangkan apa yang ingin disampaikan oleh penulis ketika mereka menggunakan bahasa kiasan. Nah, dengan kata lain, penggunaan bahasa kiasan ini memiliki kekuatan untuk merangsang imajinasi dari para pembaca. Sehingga ketika dia membaca, seakan-akan dia bisa tahu, oh ini ya yang dimaksud sama si penulis. Seakan-akan si pembaca itu masuk ke dalam karya yang dibuat oleh sang penulis. Yang kedua, itu meningkatkan daya tarik. Tulisan yang menggunakan banyak bahasa metaforis biasanya itu mampu menarik minat pembaca dan mendorong mereka untuk membaca lebih lanjut. Karena menggunakan bahasa-bahasa yang indah biasanya nih. Kemudian menunjukkan kreativitas penulis. Nah, di sini kecerdasan dan kemampuan linguistik atau kebahasaan seorang penulis anak-anak itu dapat ditunjukkan melalui penggunaan bahasa metaforis yang tepat. Jadi di sini akan terlihat bahwa si penulis itu menggunakan bahasa-bahasa kiasan atau pengganti yang sesuai dengan isi dari karya sastra yang ia buat. Kemudian yang terakhir itu membuat tulisan menjadi lebih berkesan, anak-anak. Tulisan yang menggunakan bahasa metaforis itu biasanya melekat pada pembaca dan lebih diingat karena terdapat beberapa kalimat yang menggunakan kiasan-kiasan indah sehingga lebih cepat diingat atau lebih lama melekat dalam ingatan pembaca. Apalagi kalau kalimatnya itu memiliki kesan tersendiri, kesan mendalam di hati para pembacanya sehingga lebih cepat untuk diingat dan lebih lama untuk melekatnya. Nah, pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini anak-anak, kita akan bahas satu jenis majas, yakni majas metafora. Sebenarnya ada beberapa jenis majas dalam bahasa Indonesia.
Ada majas metafora, kemudian hiperbola, personifikasi, dan lain sebagainya. Nah, tapi pada video pembelajaran kali ini dan pada pembelajaran bahasa di kelas 4 ini, anak-anak akan mempelajari satu jenis majas, yakni majas metafora. Nih, nah apa sih itu majas metafora dan bagaimana contoh penggunaan majas metafora dalam sebuah karya puisi? Nah, yuk kita lanjut pada slide berikutnya nih. Nah, bisa anak-anak lihat pada video anak-anak bahwa majas metafora itu adalah sebuah perangkat bahasa yang digunakan untuk membandingkan dua objek yang berbeda, tetapi memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang sama. Digarisbawahi untuk membandingkan dua objek yang berbeda, tetapi syaratnya memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang sama. Nah, dalam majas metafora, suatu objek itu digantikan atau diidentikan dengan objek lain yang memberikan penjelasan yang lebih jelas atau mendalam. Nah, dengan cara ini, para pembaca atau pendengar itu dapat lebih mudah memahami konsep yang dimaksud melalui perbandingan atau lebih gampang untuk mengenal atau lebih familiar begitu ya dengan menggunakan perbandingan atau menggantikan kata tersebut dengan kata lainnya. Contohnya, menyebut hidup ini adalah sebuah perjalanan. Nah, untuk menggambarkan sebuah kehidupan yang tentunya penuh dengan lika-liku ya, tidak selalu senang, kadang ada susahnya. Nah, hidup itu diibaratkan seperti sebuah perjalanan, ya. Jadi perjalanan yang sangat panjang. Nah, jadi dengan mengganti kata hidup ini dengan perjalanan, itu kita sudah memiliki bayangan, oh, bahwa hidup itu seperti sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh liku, lika-liku. Nah, seperti itu contoh dari majas metafora itu sendiri anak-anak. Nah, di dalam sebuah puisi, majas metafora ini memiliki peran yang sangat penting anak-anak. Karena dapat memperkaya makna dan memberikan kedalaman emosional. Nah, dengan menggunakan perbandingan yang tidak langsung, metafora membantu pembaca merasakan dan membayangkan sesuatu dengan cara yang lebih hidup dan lebih menarik. Seperti yang Pak sampaikan tadi, dengan menggunakan metafora ini, kita menjadi lebih mudah membayangkan gagasan atau ide yang disampaikan oleh penulis. Nah, ketika penyair menggunakan metafora, mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan suasana dan ilustrasi yang membangkitkan imajinasi dari pembaca itu sendiri. Contoh, menggambarkan cinta sebagai api yang membakar. Nah, tidak hanya menyampaikan rasa cinta, tetapi juga menggambarkan intensitas dan kemungkinan rasa sakit yang menyertainya. Oleh karena itu, keterampilan dalam menyusun kata-kata dengan majas metafora adalah bagian penting dalam menciptakan sebuah puisi yang berkesan dan bermakna bagi para pembacanya. Nah, ini adalah sebuah contoh puisi yang mana Pak ambil dari buku LKS anak-anak. Coba cingakin halaman 35 nih. 35 di sana ada puisi dengan judul Tanah Airku Indonesia. Ya. Oke, Pak akan bacakan sekilas. Tanah airku Indonesia. Bidang-bidang tanah dengan pematang, hamparan sawah luas membentang, laksana permadani hijau mengembang. Di sepanjang pantai, pucuk-pucuk nyiur melambai-lambai, menghias alam negeri nan permai. Indah, subur, kaya raya. Tanah airku Indonesia. Nah, puisi ini itu menceritakan tentang keindahan alam dari tanah air kita, yakni Indonesia. Nah, puisi ini anak-anak menggunakan majas. Ya, salah satunya adalah majas metafora di mana
membandingkan sebuah objek dengan objek lainnya. Nah, yang mana itu? Nah, di sini ada kalimat, hamparan sawah luas membentang. Nah, anak-anak kan tahu ya sawah, cari nih, sawah luas membentang, sawah yang sangat luas membentang, ngenten nggih? Di mana sawah itu diibaratkan atau diumpamakan seperti laksana permadani hijau mengembang. Nah, ini masuk ke dalam jenis majas metafora, di mana hamparan sawah itu supaya anak-anak punya bayangan begitu luasnya sawah itu membentang seakan-akan seperti sebuah permadani atau karpet ya, permadani hijau yang mengembang. Nah, itu termasuk majas metafora. Nah, ada juga yang ini anak-anak. Pucuk-pucuk nyiur melambai-lambai. Nah, kalau yang ini beda lagi. Dia menggunakan majas personifikasi. Yang mana seperti mengumpamakan benda mati layaknya benda hidup atau manusia. Anak-anak tahu pucuk nyiur ya? Ujung daun kelapa yang masih muda itu melambai-lambai. Dikatakan seperti manusia saja melambai-lambai. Nah, itu yang disebut dengan majas personifikasi. Nah, namun pada video ini, Pak tidak akan membahas lebih dalam terkait dengan majas personifikasi dulu. Pak hanya membahas terkait majas metafora. Nih, yakni membandingkan sebuah objek dengan objek lain yang sifatnya lebih umum. Contohnya seperti ini. Hamparan sawah luas membentang diumpamakan seperti laksana permadani hijau mengembang. Sehingga seakan-akan kita bisa membayangkan sebuah sawah yang luas, laksana sebuah karpet hijau yang mengembang. Nah, sekian video singkat terkait dengan majas metafora. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih anak-anak kurang pahami, silahkan anak-anak bertanya pada grup WA. Nih, Pak akan jawab pertanyaan anak-anak. Jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya. Sekian video singkat ini. Selamat belajar.